Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil hafla haflatan mubarakatan wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin jemaah manaqib yang dimuliakan Allah, khusus yang saya hormati Sahibul Bait Syahrul Maqasid Bapak Haji Samsul Bahri beserta ibu dan keluarga yang saya hormati Allah muliakan, pengurus NUPJM dan seluruh jajaran yang saya hormati Allah muliakan, calon pengurus Ibu Bella, calon pengurus GMPS yang mudah-mudahan jajaran nanti dilantik mempunyai tugas tambahan berkhidmat. Jadi dengan terlibat ikut pengurusan berarti ada tugas ikut. Jadi ada tugas tambahan di dalam berkhidmat. Hadirin yang berbahagia, syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita masih kembali dipertemukan di majelis yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang melalui karomah Sultan Aulia, karomah Syekh Mursi, Masalah Anum Syekh Mustahidul Wafadatul Alihi, dan bersyukur kita masih diberikan usia yang masih panjang, yang sebetulnya tinggal sisa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, ada yang maksakan diri kondisi kurang sehat? Sehat semua ya? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita berikan sehat, maka bersyukur kita hadir di tempat yang mulia ini. Hadirin lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib satu kaum, satu golongan, satu komunitas selagi kaum itu tidak ada keinginan merubah kaumnya sendiri, merubah dirinya sendiri. Ayat ini sering dikenakan hitopnya, kita maknakan ini kepada satu kaum, satu golongan di luar diri kita. Ada komunitas ini, perkumpulan ini, golongan itu, golongan ini, golongan kaum putih, golongan kulit hitam, ras ini, ras itu, suku ini, suku itu. Padahal hadirin, maknanya bukan sekedar makna grohi komunitas golongan-golongan itu, tapi pernahkah kita ada satu pemahaman di dalam memahami ayat itu bahwa yang dimaksud di samping golongan-golongan tadi, di samping kaum-kaum tadi, maka kita secara pribadi yang namanya sosok manusia pun itu komunitas. Manusia ini aset ini juga komunitas. Di dalam komunitas aset ini ada mata, ada telinga, ada hati, kaki, tangan. Nah, pernahkah kita maknanya seperti itu? Maknanya itu. Jadi, kalau kita ingin merubah nasib diri, Allah akan merubah itu kalau diri ini, gitu ya, ada keinginan ingin merubahnya. Ada keinginan dari mulai komunitas perkumpulan yang terdiri dari namanya mata, telinga, hati, tangan, kaki ini menjadi satu kesatuan yang sama-sama juga ingin menjadikan pribadi-pribadi yang soleh. Kalau tidak terjadi
kesepakatan. Matanya beda dengan telinganya. Matanya maunya sebenarnya lihat yang segar-segar saja misalnya, nggak sinkron dengan telinga misalnya, nggak sinkron juga dengan kaki misalnya, ya nggak bakal benar, nggak bakal terjadi perubahan dalam arti sosok manusia kepribadian yang soleh. Kalau itu sudah soleh komunitas pribadi ini, golongan ini yang namanya manusia ini, maka tidak akan terjadi golongan-golongan tadi komunitas di luar diri. Jadi harus terjadi dulu di dalam diri ini. Dan ada ayat lain yang Allah firmankan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam, baik di daratan, di lautan, tambah lagi udara, angin petir dan seterusnya, itu bukan ulah siapa-siapa, tapi bima kasabat aydina, ulah manusia. Itu tadi antara lain ulah manusianya tidak terjadi pada diri ini sinkronnya semua. Masing-masing yang berbeda tadi, pikirannya kemana, hatinya kemana, itu nggak nyambung, tak terjadi penyatuan. Nah, selagi itu kita tetap akan mengalami satu kesimpangan di dalam kehidupan. Nah, makanya dengan tuntunan zikrullah, guru kita membimbing kita agar sosok pribadi manusia ini, yang namanya Asep ini, yang namanya Ujang ini, yang namanya Udin ini, ya. Jadi masing-masing terjadi di sini dengan zikir, ada sinkronisasi semua. Jadi ada penyatuan kembali terjadi keutuhan sosok manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah. Gitu. Jadi innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Nah, qulubikum ini menjadi kunci. Hati ini menjadi kunci dari semua. Seberapa di luar qalbu ini, baik akal fikir, ismani, kita perkaya, kita hiasi, kita perbagus, kita pertajam akal fikirnya, tetapi qalbunya bermasalah, maka mesti membawa dampak yang bermasalah. Tapi selagi qalbunya bersih, baik, sehat, maka akan mengantarkan kepada keterbukaan semua, kecerdasan akal fikir, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan ini semua. Jadi artinya dengan qalbunya yang bersih, nanti Allah akan membimbing, memberikan limpahan ilmu. Dari proses yang kita lakukan sebagai bentuk syariat, tapi di luar itu Allah punya rencana, Allah bukakan semua, berikan limpahan ilmu ini yang disebut laduni nantinya. Ya, jadi kalau sudah laduni hak Allah, syariat hanya syariat, tetap itu harus dilakukan, tapi limpahannya lebih dari itu, di luar itu limpahannya. Nah, maka sering kita menemukan orang-orang, ikhwan-ikhwan, saudara-saudara kita yang secara syariatnya dia menempuh perjalanan menuntut ilmunya bisa dibilang mungkin beberapa tempat, mungkin tidak banyak waktu yang dia gunakan, tapi limpahan yang Allah berikannya, masya Allah, keterbukaan yang didapatnya luar biasa. Jadi ada yang diberikan ilmu, dia langsung mampu mengamalkan ilmunya dan bisa mengambil hikmah dari ilmu itu, bisa mengambil manfaat dari ilmu itu, baik untuk dirinya juga memberi manfaat kepada di luar dirinya. Tapi tidak sedikit kita diberikan limpahan ilmu yang luas, yang banyak, tetapi masih di dalam tataran ilmu, belum mampu diamalkan, gitu kan? Tapi ada juga orang yang baru sedikit ilmunya, tapi sudah diamalkan dan dijadikan diambil hikmah dan manfaatnya. Nah, makanya di dalam golongan yang bisa dibagi menurut sebagian ulama tentang manusia dari kadar ilmunya ada 4. Ada 4.
Yaitu ada golongan manusia yang disebut alim atau ulama. Alim ulama itu adalah rojulun yadri andahu yadri. Jadi ada rojul manusia. Makna rojul di sini bukan hanya laki-laki jenis kelamin, tapi bisa jenis kelamin wanita, tapi dia rojul. Jadi nggak mesti harus rojul itu sosok kelamin pria saja, gitu ya. Rojul yadi andahu yadri, artinya apa? Manusia yang tahu, diberikan pengetahuan, lalu diberikan kesadaran akan tahunya. Nah, sehingga kalau sadar akan ketahuannya, mesti dia akan mengamalkan ilmunya, rasa tahunya itu, pengetahuan itu. Dan tentunya diamalkannya karena atas dasar kesadaran, mesti ikhlas dalam mengamalkannya. Maka ini adalah seorang alim ulama yang harus kita ikuti. Tapi nanti ada yang lain, dia alim, dalam arti alim dia tahu, diberi pengetahuan, tapi tidak diberi kesadaran akan ketahuannya. Jadi nggak sadar, nggak bahwa dia ini sudah tahu ini, sudah berilmu ini, tapi tidak diamalkan gara-gara nggak sadar dirinya sudah tahu. Ibaratnya ini orang yang sedang tidur harus diingatkan, dibangunkan. Rajulun yadri la yadri annahu yadri. Nah, ada lagi orang yang tidak diberi pengetahuan. Rajulun la yadri annahu la yadri. Jadi ada diberi tidak diberikan ilmu atau sedikit ilmunya. Dia juga sadar bahwa dirinya hanya sedikit ilmunya. Maka dia mesti akan selalu haus akan ilmu. Dia akan selalu mengambil ilmu-ilmu dari para kiai, para asatidz. Dan dia tidak akan pilih-pilih mentang-mentang yang memberikannya ustadznya pakaian compang-camping misalnya, mentang-mentang ustadznya pakai celana jin misalnya. Gitu ya. Jadi di pikiran kita ustadz itu harus berjubah, gamis, berjenggot misal. Orang ini nggak lihat itu, ya. Orang ini nggak lihat itunya. Orang ini akan selalu melihat apa yang disampaikan, dituturkannya, apa yang dicontohkannya itu yang diambil. Terlepas penampilannya nggak karuan, misalnya. Nah ini mudah-mudahan kita nggak masuk yang keempat ini. Kalau julun layari annahu layari, udah dia nggak berilmu, nggak sadar lagi bahwa dirinya nggak punya ilmu. Nah ini orang ini yang sok apa namanya? Sotoy ya, lagi sotoy. Apa? Dulu saya yang paling bisa, padahal nggak bisa, nggak punya bisa. Nah itu orang ini nggak nutup dia, nggak mau dia belajar lagi karena merasa diri sudah berilmu. Dia akan tertutup ke hidayah. Ya, jadi karena dia sendiri yang merasa diri ini sudah berilmu. Padahal semakin kita berusaha mengosongkan diri, semakin kita berusaha kita ini nggak punya apa-apa, maka saat itulah Allah akan melimpahkan segalanya. Kalau kita yang selalu merasa punya, merasa ada, ya kata Allah, kamu ya wadahnya penuh kata Allah. Bagaimana mau saya kasih orang kamu udah penuh tempat ini, penuh dengan pengakuan ya. Tapi ketika kita pasrah, tidak ada yang kita miliki ini, semua milik Allah, berarti kosong dirinya, maka Allah akan selalu berikan limpahan di situ, limpahannya. Jadi bagaimana kita bisa memohon, berdoa, memohon pada Allah kalau kita sendiri keadaannya penuh dengan macam-macam, ya. Nah maka nanti di dalam pengajaran tasawuf itu ada yang namanya takhallul, prosesnya. Takhallul itu berusaha mengosongkan diri dari pengakuan-pengakuan, melepaskan diri dari keterkaitan. Bukannya makna zuhud itu kita nggak perlu dunia, bukan. Tapi masya Allah, para sahabat membuat konsepnya sedemikian rupa. Beliau seorang mujaddid di dalam pemahaman tasawufnya. Jadi kalau zuhud di makna sufi-sufi zaman dulu, betul-betul kita tinggalkan dunia, pergi ke gua-gua, ke hutan-hutan. Dia sudah nggak perlu lagi dengan dunia. Tapi zuhud dari para sahabat itu bukan seperti itu.
badanmu bersama dunia, silahkan di dengan dunia, cari fadilah dunia, tapi hatimu tidak bersama dunia. Nah, itu luar biasa. Jadi tetap hati terbaut daripada Allah. Fisiknya bersama dunia melakukan aktivitas dunia. Itu kan, jadi makanya beliau seorang mujadid ya di dalam tasawuf, seorang sufi mujadid. Makanya beliau pangkatnya mursyid kamil mukarram. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya sampai sekarang, begitu kita ngambil talqin berarti kita ngambil kemursidan, mengambil bimbingan mursyid. Dari beliau pengasal Anom sama Sayyid Wafa Tajul Arifin bersyukur, dan kita harus tetap meyakinkan itu. Karena kalau kita ragu, ya karena kita ragu ya sudah, akhirnya kita rugi, nggak dapat bimbingan, nggak dibimbing. Berarti seolah-olah kalau begitu, bukan seolah-olah, kalau kita sudah nggak yakin, ibaratnya kita jalan sendiri. Ya silakan kalau mampu jalan sendiri. Ya, tanpa bimbingan. Kalau dibimbingkan enak, kita tidak ikut, sudah ditunjukkan kok nih jalannya. Bukan hanya ditunjukkan, tapi diantar benar. Ya. Kun ma'allah fa ilam takun ma'allah fa kun ma'aman kana wa fa innahu yusiruka ilallah. Jadi jadilah kamu bersama dengan Allah. Kalau kamu nggak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang-orang kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang sudah usul kepada Allah. Karena dengan begitu maka kamu akan sampai ke hadirat Allah. Kun ma'allah fa ilam takun ma'aman ma'akana ma'allah fa illahu yusiruka ilallah. Bersama dengan Allah, kalau tidak bersama dengan kekasih Allah. Ya, jadi ketika kita ngambil thariqah bermursyid itu dalam rangka itu. Kun tadi itu juga di dalam rangka mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Jadi wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bergabunglah kamu dengan orang-orang siddiq, ya, orang-orang soleh. Itu yang dekat dengan kita mursyid pengasahan. Syukur ya, tinggal kita istiqomahkan tuntunan pengajaran beliau. Dengan begitu kita terus bimbing, dengan begitu kita terus dihantarkan untuk senantiasa usul pada Allah. Baik, itu saja demikian hikmah ilmiah. Sebentar selesai ini kita akan sama-sama melaksanakan tuntunan dari mursyid pengasal Anom itu khataman. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap khataman yang hanya satu kali baca bisa tadi itu tidak tahu. Jangan menganggap meyakinkan yang baca itu bisa itu khatamannya tidak tahu, karena cuma 3 kali dibacanya. Ya, semua tam karena mursyidlah yang membuatnya tam. Hanya tamnya melalui 3 kali yang diakumulasi gitu ya. Nah, kalau nanti itu pun sebetulnya kita masih akumulasi juga ya, yang nanti ini ya. Tapi sekalipun upaya-upaya itu dilakukan, baik tidak mengurangi kualitas ya di hadapan guru, di hadapan mursyid, baik yang hanya 3 kali atau 1 kali ba'da isya ba'da bala, atau yang sebentar lagi kita laksanakan. Mudah-mudahan tidak mengurangi, sama-sama itu bahwa itu diterima sebagai amalmu seorang murid kepada gurunya. Yang penting bersungguh-sungguh saja di dalam mengamalkannya, ya. Dan kemudian jangan juga ada keraguan di dalam mengamalkannya. Sebenarnya enak sih bagi makmum ini. Kalau bagi makmum ada imam yang bertanggung jawab, enak sebenarnya kalau jadi makmum itu. Ya sudah, pokoknya nanti imam roba saja, pindah saja, gitu bacaan. Ya. Jadi nanti, tapi kalau misalkan ada yang bingung, yang mungkin masih sekarang kok bingung ya, mungkin pakai Fadli mimpinya segimana, nanti yang lain beda-beda kan. Jadi begini ya Bapak Ibu, kalau di dalam perjalanan secara keruhanian itu tidak harus sama, tidak harus mendapatkan sama, tidak harus dituntut gitu ya, harus seperti bagaimana. Terkadang
bimbingan mursyid saat ini berjalan seperti apa, nanti mungkin berbeda, bisa begitu ya. Jadi semua ini kan kita melakukan apapun ketika robitoh tersambung dengan mursyid, maka kita diberjalankan melalui bimbingan mursyid sebetulnya. Nah kalau sudah sambungannya robitoh mursyid, berarti nanti urusannya bimbingan dengan mursyid. Kalau sudah dengan mursyid ya sudah, nanti pasrah saja kepada bimbingan beliau gitu. Kita ngikut saja begitu. Jadi kalau ada yang meragukan, ragu nih, kok sebentar amat nih, katanya hotamantam, kok ini sebentar, saya ngitungnya misalnya, kok ini baru 20, udah pindah padahal 100 misalnya. Atau mungkin ada yang ekstrim lagi, ini kok baru 5, hitungan saya mesti 100, ini imam kok jauh bener ya, saya 5, ini udah 100 ini imam. Nah, misalnya jadi ada lisan zahir, ada lisan qalbu. Lisan qalbu masih ada di tengah, ada lisan hal. Nah ini yang lebih ini, ada lisan yang sir begitu ya, dan itu sulit memang untuk menjelaskan di dalam kajian kalau urusan itu. Nanti dari perjalanan mengamalkan melalui bimbingan mursyid tadi, kita akan diberjalankan ke arah itu. Yang itu semua bisa jadi masing-masing berbeda mendapatkannya, gitu ya. Mungkin tidak harus sama, gitu ya. Jadi yang penting apa? Pokoknya yang penting makmumah udahlah terserah imam aja, gitu lah. Jangan sekali kalau ragu, nah salah kita. Gara-gara ragu, nah berarti yang ragu inilah yang nggak tam jadinya. Nah kan rugi tuh. Kita udah bareng-bareng jauh-jauh datang kan. Nah, kita niatnya tam, gitu ya. Tapi gara-gara itu lalu meragukan jadinya. Nah maka nanti yang harus kita amalkan lagi tuh yang sendiri, yang ragu dari itu sendiri. jadi akhirnya nggak tam, padahal ditamkan mursyid sudah, gitu ya. Nah kemarin saya bimbing umroh, jadi kan ada sedikit nih ya keluar dari materi. Jadi LDTKN melakukan kemitraan, kan ada bagian kemitraan itu. Ya, kemitraan di dalam bidang apapun, dalam hal ini umroh. Jadi ada ikhwan kita yang di travel, kemudian kita kerjasama. Nah maka terjadilah umroh, yang umroh itu makna umroh khusus sih di sini. Khususnya itu maksudnya khusus ikhwan, gitu ya. Khusus para ikhwan yang sudah bertoriko, lalu dibimbingkan melalui baik tuntunan syariatnya juga secara torikonya. Nah di Madinah, alhamdulillah kita bisa berkembang, di Mekah sekalipun memang dalam keterbatasan situasi ya karena itu. Tapi sekalipun memang kalau secara syariatnya di lantai 3 di Masjid Haram, kita baru sampai di situ ya mujibah dakwah loh. Begitu yang mujibah dakwah asalnya suruh bubar kita kan. Nah rupanya ada sebagian jamaah yang ragu nih, ini udah beres nih. Saya bilang udah urusan musik tamnya, ayo kita. Karena askar sudah menyuruh kita ini kan waktu. Udah, tapi karena ragu, akhirnya dia neruskan di tempat lain. Ya, hanya beberapa itu tadi. Karena ragu kan, kita nggak apa-apa. Kembali kepada kita. Kalau ragu memang harus seperti itu. Tapi kalau yakin, udah. Ya. Jadi begitulah di dalam pengamalan itu. Jadi ada yang nilai yang harus dikejar angka kualitasnya, angkanya kualitas, tapi juga ada nilai-nilai yang kualitas. Kalau urusan kualitas memang tidak hanya diukur bukan hanya sekedar angka itu. Walaupun angkanya tidak memenuhi angka kuantitas, tapi guru sudah membuat itu tam dengan kualitas. Itu saja, demikian dan mohon doa dari semua. Kalau saya sih berharap ya, karena tadinya saya nggak mau sebetulnya, bukan nggak mau ya, giliran yang lain lah tugasnya begitu dan dia. Jadi karena mungkin dianggap yang gelombang kemarin yang perdana itu mungkin dianggap menurut ya.
travelnya sukses kira-kira begitu, maka akhirnya buat lagi ke gelombang yang berikut, yang kedua. Saya bilang gantian, jangan saya terus, tapi mungkin nggak tahu lapangnya saya dulu gitu kan. Nah insya Allah bulan Rabiul Awal ini, berarti September akhir, tapi baru dibatas kuotanya hanya 35, belum bisa banyak. Kemarin juga hanya 22. Nah, kalau yang sekarang katanya batasnya cuma 35 kuotanya. Nah, mudah-mudahan nanti ada perwakilan dari Palembang ini yang sekarang ya, untuk umroh yang kedua khusus Ikhwan. Dan insya Allah nanti karena kepengalaman kemarin yang tidak bisa secara leluasa kita memanati kota mana di sana. Kabar yang sekarang sudah dikondisikan ada tempat baik di Madinah atau di Mekah yang bisa kita leluasa kota Mentang mana kita dikir ya. Nah, mohon doanya dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.